Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari sistem perkemihan atau traktus urinarius. Nah, sistem perkemihan atau urinaria ini merupakan sistem yang berfungsi untuk memfiltrasi darah dan menghasilkan urin untuk mengeluarkan produk-produk sisa dari tubuh, ya. Terdiri atas sepasang ginjal kanan dan kiri, kemudian dilanjutkan dengan ureter, saluran kemih berupa ureter, lalu kandung kemih, dan terakhir adalah uretra. Anatomi dan fisiologi, yang pertama dari ginjal sendiri. Pada orang dewasa, ginjal panjangnya sekitar 12-13 cm dengan lebar 6 cm dan beratnya 120 hingga 150 gram. Ukurannya tidak berbeda menurut bentuk dan ukuran tubuh. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, syaraf, dan juga pembuluh getah bening. Struktur fungsional dari ginjal disebut dengan nefron. Ini adalah bentuk dari ginjal, terdiri dari ginjal kiri dan kanan. Kemudian ada kelenjar adrenal yang menutup bagian atas ginjal. Kemudian ginjal ini akan keluar ke saluran urinaria yang berupa ureter. Kemudian dari ureter masuk ke kandung kemih dan terakhir uretra. Ini adalah gambar anatomi daripada ginjal. Ada ginjal kanan dan ginjal kiri yang bentuknya seperti kacang, seperti itu. Kemudian dari ginjal ini ada vena cava inferior dan kemudian juga ada aorta yang masuk, ya, arteri dan vena. Kalau vena ini sama-sama pembuluh darah besar, ya, baik itu arteri, ini ada aorta, kemudian vena cava untuk yang arteri vena besar gitu, ya. Kemudian dari ginjal ini keluarlah ureter, masuk ke kandung kemih dan uretra. Ginjal dan saluran kemih bagian bawah. Jadi dari ginjal ini keluar dan masuk aorta dan vena cava inferior, ya, bagian bawah. Lalu bladder ini adalah kandung kemih dan keluarnya saluran urogenital yaitu uretra. Kemudian bagian penampang membujur dari ginjal, kalau ginjal itu diiris begitu, ya, penampang membujurnya, ada lapisan ginjal dari yang terluar ini disebut dengan layer, cortical layer, ada cortex, kemudian bagian dalamnya ada medula. Di bagian medula ini terbentuk piramida-piramida, yang mana piramida-piramida ini merupakan yang di dalamnya terdapat nefron atau unit fungsional terkecil dari ginjal. Kemudian dari ginjal ini akan keluar masuk saluran sirkulasi, yaitu pembuluh darah arteri dan vena. Jadi percabangan dari aorta ada arteri, kemudian vena cava inferior ada vena, lalu ada renal pelvis, ya, dan kemudian renal pelvis ini akan mengeluarkan hasil filtrat daripada ginjal ke ureter. Kemudian ada major calyx dan minor calyx, ya, merupakan bagian percabangan dari renal pelvis yang mengarah ke bagian piramida, unit fungsional di dalamnya ada nefron. Di dalam nefron sendiri ada di antaranya ada satu, ada glomerulus, ya, di luar glomerulus ada capsula Bowman. Lalu capsula Bowman ini berhubungan dengan tubulus proximal, kemudian bagian arteriol afferent dan efferent, kemudian ada lengkung Henle dan tubulus contortus distal. Dan terakhir ada bagian ductus colligenstes atau bagian tubulus pengumpul atau colectivus. Ya, ini satu nefron terdiri dari 4 bagian utama, yaitu glomerulus, kapsula, tubulus proximal dan distal, serta lengkung Henle. Untuk glomerulus sendiri merupakan unit fungsional untuk filtrasi darah. Jadi proses penyaringan darah utama yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, ya.
batas antara lumen kapiler dan lumen kapsula Bowman. Nah, ini ada gambarnya pada gambar berikut ini. Glomerulus di bagian luarnya ada kapsula Bowman ya. Jadi kapsula Bowman ini melingkupi glomerulus. Setelah itu masuk ke bagian tubulus contortus proximal. Nah, kemudian nefron. Nefron ini jumlahnya dalam satu ginjal itu ada sekitar 1 juta nefron. Setiap nefron terdiri dari glomerulus dan tubulus-tubulus. Untuk glomerulus tadi fungsinya sudah disebutkan untuk filtrasi atau penyaringan darah, sedangkan tubulus-tubulus di sini proksimal dan distal ini untuk reabsorpsi dan juga sekresi. Nah, saluran urinaria, ginjal dan urinaria ini merupakan termasuk ya, atau tergolong dari sistem ekskresi atau pengeluaran, di mana dia mengeluarkan zat metabolit yang berupa unsur-unsur teralut yang ada di dalam urin, gitu ya. Selain tiga sistem organ ekskresi lainnya, yaitu ada paru-paru, kemudian ada kulit ya, dan juga ada hepar. Dan ini ginjal ada salah satunya, ginjal dan saluran urinaria termasuk dalam sistem ekskresi. Lalu di dalam renal atau ginjal itu ada aliran darah yang mengalir sekitar 1.200 ml ya per menit. Kemudian dengan area luas renal itu sekitar 1,73 meter persegi, dan plasma flow-nya atau aliran plasma di dalam ginjal sendiri sekitar 600 ml per menit setiap 1,73 meter kubik gitu ya. Jadi banyak ada darah dan juga plasma darah. Untuk laju filtrasi di glomerulus itu sekitar 125 ml per menit dalam luas area 1,73 meter kubik. Kemudian dengan glomerulus filtration rate atau rata-rata filtrasi di glomerulus itu untuk dua ginjal ya, itu atau laju filtrasinya itu sekitar 120 ml per menit per setiap 1,73 meter kubik. Kemudian fungsi daripada masing-masing komponen nefron ini tadi glomerulus untuk filtrasi atau membentuk ultrafiltrat plasma, kemudian tubulus proksimal ini untuk reabsorpsi beberapa NaCl dan H2O ya. Kalau yang glomerulus tadi lebih kepada komponen utama protein mungkin ya, atau zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan reabsorpsi ini lebih kepada penyerapan kembali kadar garam dan juga H2O ya, sekitar 65% dan sampai 70%. Kemudian juga ada reabsorpsi H+ ekomolar yaitu HCO3 sebanyak 90%, dan beberapa glukosa, asam amino, ion ya, K+, fosfat, Mg2+, Ca2+, urea dan asam urat. Lalu nefron juga tempat utama produksi amonia ya, yang merupakan unsur terbesar daripada urin, dan juga fungsinya mensekresikan hasil metabolisme dari obat-obatan yang terikat dengan protein. Lalu ada lengkung Henle. Di lengkung Henle ini juga terjadi reabsorpsi sekitar 15 hingga 25% NaCl. Kemudian untuk regulasi aktif dari ekskresi magnesium. Lalu di tubulus distal ini tinggal sisa-sisa ya, reabsorpsi NaCl dan regulasi aktif untuk ekskresi kalsium. Sedangkan di tubulus pengumpul, di ductus colinenses ini tempat modifikasi final daripada urin, mengatur reabsorpsi NaCl, H2O, dan urea, dan terjadi regulasi oleh hormon ADH yang mempengaruhi kepekatan dari urin sendiri. Lalu ada sekresi H+ dan NH3+ yang akan mempengaruhi pH urin, serta mengatur reabsorpsi dan sekresi dari ion K+. Untuk ureter, ini berupa saluran yang panjang yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, panjangnya sekitar 25 hingga 30 cm. Lalu ada persyarafan ureter yang disebut dengan plexus hypogastricus inferior melalui saraf simpatis ya, terdiri dari dua bagian yaitu pars abdominalis dan juga pars pelvina.
Untuk vesika urinaria atau kandung kemih, di sini adalah bagian terkumpulnya hasil filtrasi dari ginjal atau urin itu sendiri. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir atau pengumpul dari urin yang bisa memuat sekitar 200 hingga 400 cc urin. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat ya, dan juga elastis tentunya dikarenakan memiliki kandungan otot polos yang kontraktilitasnya tinggi. Kemudian sebagai tempat menampung sementara urin sebelum dikeluarkan ya. Lalu yang terakhir adalah saluran uretra, merupakan saluran keluar dari urin yang diekspresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan juga vesika urinaria. Adapun fungsi daripada ginjal, selain fungsi ekskresi, juga regulasi untuk keseimbangan air, elektrolit, dan juga asam basa, dikarenakan tadi ada reabsorpsi dari NaCl, kemudian juga H2O, ada ion-ion yang juga dilepaskan, seperti itu. Lalu juga ada hormonal ya, jadi dia juga si ginjal ini memproduksi hormon renin, angiotensin, bradikinin, prostaglandin, dan eritropoietin, serta vitamin D aktif yang juga akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Nah, ada yang disebut dengan intact nephron hipotesis, di mana di sini disebutkan terjadi penurunan fungsi ginjal yang didasarkan asumsi penurunan jumlah nefron. Jadi ini termasuk degeneratif ya. Penurunan jumlah nefron otomatis akan menurunkan fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal itu sebagai untuk filtrasi juga berkaitan dengan laju filtrasi glomerulus. Jadi fungsi ginjal bisa dicek melalui produk filtrasinya dan juga laju filtrasinya, baik itu dari urin maupun dari laju filtrasi glomerulus. Selain itu, berfungsi atau tidaknya ginjal juga dipengaruhi dapat dilihat dari kandungan urin yang diperiksa ya. Misalnya ada kreatinin, ada kadar NPN, non-protein nitrogen serum, itu juga akan menandakan gangguan fungsi ginjal atau tidak. Kalau gangguan fungsi ginjalnya menurun, di sini bisa ditandai dengan peningkatan serum kreatinin, urea, dan juga NPN atau non-protein nitrogen. Untuk nilai normal dari kreatinin serum sendiri itu 0,6 hingga 1,3 mg per dl, sedangkan urea serum itu ada 20 hingga 30 mg per dl, kemudian bun ini ada 10 hingga 20 mg per dl. Bun atau blood urea nitrogen ini adalah kadar nitrogen dari urea di dalam darah. Dengan berat molekul atau molecular weight-nya adalah 60. Penyakit ginjal tidak selalu menyebabkan gangguan fungsi ginjal ya. Gangguan fungsi ginjal dapat disebabkan oleh gangguan atau penyakit di luar ginjal seperti shock, gagal jantung, anemia berat, dan juga penyakit berat lainnya seperti diabetes mellitus misalnya. Nah, berikutnya adalah patologi dari beberapa gangguan fungsi ginjal. Yang pertama adalah glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria atau adanya protein pada urin dan juga ditemukan hematuria atau darah di urin. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis akut atau GNA ini adalah suatu reaksi imunologis ya pada ginjal karena adanya bakteri atau virus yang menjangkit seperti Streptococcus gitu ya. Nah, dengan adanya infeksi ini menimbulkan efek peradangan dan perdarahan sehingga terjadi hematuria atau adanya darah pada urin, lalu ada edema, pembengkakan, kemudian hipertensi dan juga penurunan fungsi ginjal. Beberapa pengobatan yang diberikan untuk glomerulus ini pembatasan cairan dan garam, kemudian pemberian antibiotik, antihipertensi, dan antidiuretik bila diperlukan. Selanjutnya adalah glomerulonefritis kronis. Ini adalah kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih gitu ya.
Jadi ada akut, ada kronis. Berdasarkan kelainan patologi atau petanda kerusakan ginjal seperti kelainan urinalisis dengan penurunan laju filtrasi glomerulus ataupun tidak ya. Jadi bisa dicek melalui kadar kreatinin, bun ya. Bisa dilihat secara pemeriksaan urinalisis gitu ya, dan juga pemeriksaan laju filtrasi glomerulusnya. Lalu ditandai juga dengan penurunan semua faal ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu yang kedua, penyakit yang kedua adalah sindrom nefritik. Ya, nefrotik. Sindrom nefrotik ini adalah suatu sindrom atau kumpulan dari gejala yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal. Hal ini menyebabkan diantaranya proteinuria atau adanya protein di dalam air urin atau air kemih, menurunnya kadar albumin di dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, serta peningkatan kadar lemak dalam darah. Bisa terjadi akibat terjadinya glomerulopati atau penyakit menahun yang luas. Berikutnya adalah peradangan pada nefron atau dikenal dengan nefritis ya. Ditandai biasanya sama dengan glomerulonefritis, ada hematuria dan juga proteinuria. Selain itu ada kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya. Biasanya daerah yang terkena ini ada daerah glomerulus sendiri untuk nefritisnya. Penyakit yang ditimbulkan ada sindrom nefritik akut, sindrom nefritik progresif, sindrom nefrotik, dan nefritik kronis ya. Lalu di daerah pembuluh darah disebut dengan vaskulitis, bisa menjangkit ke pembuluh darah yang keluar dari renal dan juga jaringan tubuh interstisial. Nah, ini menjangkit beberapa organ lain di luar ginjal. Berikutnya ada gagal ginjal atau renal failure. Jadi ini suatu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit ataupun menjaga keseimbangan cairan tubuh di dalam darah ataupun untuk produksi urinnya. Penyebabnya ada hipertensi, diabetes mellitus, ya penyakit metabolik rata-rata, kemudian sumbatan pada saluran kemih karena adanya batu ginjal ataupun ada tumor atau kanker, serta kista, dan terjadi juga berkembang dari glomerulonefritis atau nefritis. Gagal ginjal ini ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut bisa ditandai dengan bengkak pada mata dan kaki, nyeri pinggang hebat atau kolik, kencing sakit ya, demam, kemudian kencingnya sedikit atau anuria itu ya, kencing merah atau berdarah hematuria, sering kencing dan kelainan urin ya, adanya protein ataupun darah di dalam urin ya, dan sel darah putih lainnya serta bakteri. Sedangkan kalau kronis dia kondisi pasiennya lemas, kemudian tidak ada tenaga, nafsu makan berkurang, mual, muntah, bengkak, ya, kemudian kencing berkurang, gatal dan sesak napas serta pucat atau anemi. Biasanya membutuhkan cuci darah untuk gagal ginjal seperti ini ya. Lalu berikutnya ada pyelonefritis ya, ini dikarenakan infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, utamanya karena Escherichia coli ya. Gejalanya biasanya ditimbulkan secara tiba-tiba berupa demam menggigil dan nyeri di bagian punggung, bagian bawah, mual dan muntah, serta bisa juga terjadi pembesaran pada salah satu atau kedua ginjal. Ada juga gangguan hidronefritis, ini karena penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih yang tersumbat ya, bisa karena ada batu ginjal atau ada perkembangan tumor di situ, tumbuhnya tumor arteri atau vena yang letaknya abnormal sehingga menyebabkan cairan kembali ke ginjal ya, atau penggembungan di ginjal. Lalu ada juga batu ginjal. Di sini ada massa keras seperti kristal begitu ya, bisa kristal kalsium karbonat ataupun oksalat. Batu ginjal misalnya ya, membentuk batu ginjal yang menyebabkan juga di situ gesekan di dinding ureter sehingga menimbulkan infeksi juga si batu ginjal ini.
Proses pembentukan batu ini disebut dengan urelithiasis ya, lithium dari kata. Kemudian yang kesembilan ada vesicoureteral reflux. Ini ada aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter ya. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan juga ginjal ya. Bisa berhubungan tadi dengan hidronefrosis berkaitan. Kemudian ada sistis, ini peradangan pada kandung kemih ya. Sistitis ini sebagian besar terjadi akibat infeksi bakteri. Selain itu juga penggunaan alat pembersih genitalia wanita yang menyebabkan iritasi dan penggunaan kateter dalam jangka waktu yang lama ya. Sistitis ini dapat juga terjadi sebagai komplikasi dari penyakit infeksi saluran kemih lainnya. Kemudian ada uretritis ya, ini peradangan khususnya di daerah uretra dan bisa spesifik dan non spesifik. Kemudian ada penyempitan lumen uretra bisa dikarenakan ada fibrosis atau terbentuknya jaringan ikat pada dinding uretra disebabkan karena penyakit bawaan, operasi, trauma ataupun infeksi. Jadi ini bagian-bagian yang mengalami obstruksi bisa dari ginjal obstruction atau renal artery, kemudian ureter, ini ada nefritis, kemudian di kandung kemih ya dan uretra, kemudian ada tadi beberapa arus balik dikarenakan ada massa yang menahan arus aliran urin ya, kemudian ada batu ginjal juga. Nah, selanjutnya ada beberapa masalah di ginjal, antara lain berkurangnya aliran darah ke ginjal. Ini penyebabnya karena kekurangan darah akibat perdarahan mungkin, atau dehidrasi, atau cedera fisik yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Kemudian daya pompa jantung yang menurun atau gagal jantung, tekanan darah yang sangat rendah atau shock, dan kegagalan fungsi hepar atau sindrom hepatorenalis. Lalu ada juga masalah di ginjal lainnya, itu penyumbatan aliran kemih. Misalnya karena pembesaran prostat, ada tumor di saluran kemih, atau ada massa seperti batu di saluran kemih. Lalu trauma pada ginjal itu bisa dalam bentuk reaksi alergi, itu bisa dari radio opak yang digunakan pada saat pemeriksaan ronsen, ada juga karena zat-zat racun, keadaan yang mempengaruhi unit penyaring ginjal atau nefron, lalu juga ada yang menyumbat arteri atau vena di ginjal, serta adanya kristal ataupun protein atau bahan lainnya dalam ginjal. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai gangguan fungsi ginjal yang termasuk salah satu bagian dari sistem ekskresi di dalam tubuh manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.